Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurrahma alias dari kelas B4 dengan nomor induk mahasiswa 04020200230. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Janggi, SHMH, sebagai dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum. Adapun pertanyaannya yang terdiri atas 4. Yang pertama, apa yang kalian pahami tentang penafsiran hukum? Penafsiran hukum atau yang biasa disebut interpretasi hukum merupakan mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gambaran mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Adapun kategori penafsiran hukum yang terbagi atas 2, yaitu dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sedangkan yang objektif apabila penafsiran lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Yang kedua, dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, sedangkan yang luas apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Adapun tujuan metode interpretasi. Metode interpretasi atau penafsiran hukum adalah sarana atau alat-alat untuk mengetahui makna undang-undang yang pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh. Interpretasi atau penemuan hukum hanyalah merupakan salah satu dalam penemuan hukum atau rechtspfinding. Pertanyaan yang kedua yaitu pada menit keberapa penafsiran analogis, penafsiran ekstensif, dan penafsiran restriktif dijelaskan? Penafsiran analogis dijelaskan pada menit ke-12 lewat 0 detik. Penafsiran ekstensif dijelaskan pada menit ke-12 lewat 27 detik. Penafsiran restriktif dijelaskan pada menit ke-13 lewat 4 detik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sifat penafsiran hukum berdasarkan sumbernya? Penafsiran hukum berdasarkan sumbernya ada 3, yaitu otentik, penafsiran yang seperti diberi penjelasan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelas. Sifat penafsiran ini mengikat umum. Yang kedua, doktrinair, penafsiran didapat dalam buku-buku dan hasil-hasil karya para ahli. Sifatnya yaitu hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya memiliki nilai teoritis. Yang ketiga, hakim, penafsiran bersumber pada hakim atau peradilan yang sifatnya hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud penafsiran restriktif? Penafsiran restriktif merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.